Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pilu Jadi Dewarus. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tentang karya ilmiah yang telah saya buat, yang berjudul Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Remaja. Yang bab pertama, pendahuluan latar belakang, di mana yang sudah kita ketahui, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara remaja berinteraksi dan berkomunikasi. Salah satu bentuk perubahan yang paling signifikan adalah meningkatnya penggunaan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Snapchat di kalangan remaja. Menurut data WR Sosial 2023, lebih dari 95% remaja di Indonesia menggunakan media sosial, dengan rata-rata waktu penggunaan lebih dari 3 jam per hari. Di satu sisi, media sosial memberikan manfaat positif, seperti mempermudah akses internet, informasi, memperluas jaringan pertemanan, serta menjadi sarana ekspresi diri. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dan tidak pada pengawasan dapat menimbulkan dampak negatif, terutama pada aspek psikologis dan emosional remaja. Remaja merupakan usia yang sedang mengalami perkembangan emosional, pencarian identitas, dan pembentukan citra diri. Fenomena seperti FOMO, Fear of Missing Out, dan cyberbullying juga semakin memperburuk kondisi mental sebagai remaja pengguna media sosial. Adapun rumusan masalah yang saya dapatkan dari karya ilmiah ini, yang pertama, bagaimana pola penggunaan media sosial oleh remaja. Yang kedua, bagaimana dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Yang ketiga, bagaimana upaya pencegahan dan penggunaan gangguan mental akibat media sosial. Dan juga teman-teman, di sini saya mendapat tujuan yang pertama itu mengetahui pola penggunaan media sosial oleh remaja. Yang kedua, mengidentifikasi dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Yang ketiga, memberikan upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan mental akibat media sosial. Dan juga teman-teman, di sini saya mendapat manfaat, yaitu yang pertama, manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat meningkatkan kesadaran keluarga dan orang tua akan pentingnya membatasi dan mengawasi penggunaan media sosial oleh anak-anak mereka. Yang kedua itu bagi pemerintah, peningkatan literasi digital agar remaja bisa menggunakan media sosial secara bijak dan sehat. Yang ketiga itu bagi peneliti, pengembangan ilmu pengetahuan menjadi bahan kajian untuk pengembangan teori dan metode dalam bidang ilmu komunikasi. Di bab kedua ini ada kerangka teoritis. Yang pertama itu pengertian media sosial. Media sosial berkembang sangat pesat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. Kemudahan akses, fitur interaktif, serta sifatnya real time membuat media sosial menjadi sarana utama dalam komunikasi dan pencarian informasi. Yang bagian B itu potensi media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Media sosial merupakan bagian penting dari kehidupan remaja modern. Sebagai generasi digital, remaja menghabiskan banyak waktu dalam dunia maya untuk berkomunikasi, berekspektasi, serta mencari informasi. Dari sisi positif, media sosial dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengekspresikan diri. Remaja yang sedang berada dalam tahap pencarian identitas diri, remaja yang dapat menggunakan platform digital untuk mengungkapkan perasaan, berbagi pikiran, serta menunjukkan karya atau kreativitas mereka. Aktivitas ini memberikan rasa percaya diri, validasi, dan kepuasan emosional, terutama ketika mendapat respon positif dari lingkungan sosial secara daring mereka. Namun demikian, potensi positif tersebut tidak terlepas dari sisi gelap media sosial yang bisa mengancam kesehatan mental remaja. Salah satu ancaman utama adalah perundungan daring atau cyberbullying. Karena sifat media sosial yang terbuka anonim, remaja rentan menjadi sasaran komentar negatif, ejekan, atau bahkan pelecehan yang bisa memicu rasa cemas, malu, hingga depresi. Selain itu, fenomena perbandingan sosial juga menjadi tantangan serius. Remaja cenderung membandingkan diri mereka dengan sempurna yang ditampilkan oleh orang lain di media sosial, yang seringkali tidak realistis atau penuh rekayasa. Hal ini dapat menurunkan rasa percaya diri, menciptakan rasa tidak puas terhadap diri sendiri, dan memicu perasaan tidak berharga. Bagian C,
kondisi mental remaja akibat media sosial di Indonesia. Di Indonesia, penggunaan media sosial di golongan remaja mengalami peningkatan yang pesat. Namun di balik pesatnya perkembangan tersebut, muncul fenomena yang mengkhawatirkan terkait kesehatan mental remaja. Selain itu, cyberbullying menjadi masalah yang sangat serius. Banyak remaja Indonesia mengalami perundungan di media sosial, baik dalam bentuk komentar jahat, ejekan, body shaming, hingga pelecehan verbal. Perundungan ini seringkali tidak dilaporkan dan menyebabkan korban merasa takut, malu, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Secara keseluruhan, kondisi mental remaja di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan sebagai akibat dari tekanan dan ekspektasi sosial. Oleh karena itu, peran orang tua, guru, dan pembuat kebijakan sangat penting dalam memberikan pendampingan, literasi digital, serta akses terhadap layanan konseling dan kesehatan mental yang ramah remaja. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini dideskripsikan data-data penelitian, baik bersumber dari data primer maupun sekunder. Jika ada data yang bersifat kualitatif akan dikualifikasi dengan kata-kata. Bagian B, data penelitian. Data penelitian ini terdiri atas dua jenis. Primer berasal dari pengamatan wawancara, kemudian kepada murid SMA masih berstagi. Data sekunder berasal dari berbagai sumber resmi jurnal maupun media sosial yang berkaitan dengan subjek penelitian. Bagian C itu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu metode pengamatan. Metode pengamatan ini dilakukan untuk mengamati bagaimana mereka menggunakan media sosial sehari-hari. Metode ini didasarkan atas lembar pengamatan yang telah disiapkan sebelumnya. Yang kedua itu metode wawancara. Metode wawancara ini dilakukan untuk mengungkap itu metode wawancara. Metode wawancara ini dilakukan untuk mengungkapkan informasi lebih mendalam kepada siswa SMA masih berstagi yang berkaitan dengan persoalan penelitian. D. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di SMA masih berstagi. Waktu penelitian dilaksanakan pada 27 Mei 2025. Prosedur penelitian. Penjabaran dari tahap-tahap penelitian adalah sebagai berikut. 1. Tahap persiapan. Mengadakan pengamatan pada yang akan diteliti. B. Menentukan lokasi dan subjek penelitian. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Data diperoleh melalui wawancara dengan siswa yang masih berstagi yang aktif menggunakan media sosial. Selain itu, penelitian juga melakukan observasi dan studi pustaka untuk mendukung data lapangan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu murid SMA bernama Ludovico Ginting, usia 17 tahun. Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan siswa mulai aktif menggunakan media sosial sejak usia 14 tahun. Siswa mengaku pernah merasa cemas, tidak percaya diri, dan tertekan setelah melihat postingan orang lain yang lebih terlibat bahagia atau lebih sukses. Namun, siswa juga merasakan manfaat positif, seperti mendapatkan motivasi dari konten edukatif dan inspiratif. Bagian B, dampak negatif media sosial bagi remaja. Rasa cemas dan insecure. Banyak remaja merasa khawatir tidak mampu tampil sebaik pengguna lain di media sosial. Yang kedua itu kecanduan media sosial. Beberapa remaja sulit lepas dari media sosial, bahkan merasa gelisah jika tidak mengaksesnya. Bagian C, dampak positif media sosial bagi kesehatan mental remaja. Ekspresi diri dan kreativitas. Beberapa remaja memanfaatkan media sosial untuk mengulurkan hobi seperti menulis, menggambar, atau membuat konten video. Yang kedua itu sumber dukungan emosional. Media sosial menyediakan dukungan komunitas emosional terutama bagi remaja yang sedang mengalami masalah pribadi. Bagian D, pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berdampak secara signifikan terhadap kesehatan mental remaja. Dampak ini dapat bersifat positif maupun negatif tergantung dari tingkat kontrol individu. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan dari orang tua dan guru serta pembekalan literasi digital agar remaja dapat menggunakan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab dan dapat menjaga kesehatan mental dari remaja. Selanjutnya kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab 5. Sini simpulan dan saran.
Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kesehatan mental remaja. Dampak tersebut dapat bersifat negatif maupun positif. Dengan demikian, media sosial perlu digunakan secara bijak dan seimbang agar remaja tidak menghindari dampak negatif, tetapi juga memanfaatkan potensi positifnya. Yang bagian B, saran. Saran yang saya dapat dari karya ilmiah ini adalah: yang pertama, gunakan media sosial secara sadar dan terkontrol. Yang kedua, memanfaatkan konten-konten positif yang dapat mendukung perkembangan diri dan mental. Yang ketiga, batasi waktu penggunaan dan hindari membandingkan diri secara berlebihan dengan pengguna lain. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.